Kembali lagi bersama saya Gatpan Ardiansa Putra di channel Gatpan Ardiansa. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang pengertian kas. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik pihak yang melakukan pembayaran maupun pihak yang menerima pembayaran. Dalam akuntansi yang dapat diklasifikasikan sebagai unsur kas: 1. Uang tunai, 2. Cek kue yang dapat diuangkan setiap saat, 3. Simpanan di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu, 4. Traveler cek kue. Lalu karakteristik dari kas: 1. Aset yang paling liquid, 2. Mudah untuk dimanipulasi, 3. Aset yang kurang produktif, 4. Diterima sebagai setoran oleh bank dengan nilai nominal. Kemudian diskusi, kapan kita dapat mengidentifikasi sebagai kas? 1. Piutang wesel dan surat berharga. Internal control definisi, management philosophy and operating style, and all the policies and procedure adopted by management to assist to achieving the entity's objective menurut Rutman K. Gibbons M. 2005. Tujuannya mengamankan aset atau harta kekayaan perusahaan, meningkatkan akurasi keuangan perusahaan, meningkatkan efisien bisnis perusahaan, mencegah manipulasi dan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. Lalu komponennya: pemisahan tanggung jawab atau segregation of duties, peningkatan efektivitas dari peraturan atau regulasi perusahaan dan prosedur, pelaksanaan bisnis oleh orang yang kompeten, the right man in the right place. Internal control dari kas: penerimaan kas atau penjualan tunai. 1. Mengunci sales register, 2. Kunci register disimpan oleh satu orang supervisor yang mencocokkan antara uang tunai di laci dengan catatan. 3. Orang yang menyimpan kunci harus menghitung kas dengan kasir perusahaan. 4. Semua penerimaan kas hendaknya disetorkan ke bank. 5. Penerimaan kas didukung bukti yang sah. 6. Penerimaan kas dicatat berdasarkan tanggal transaksi. 7. Adanya pemisahan fungsi, penyimpanan, otoritas, dan pencatatan. Pengeluaran kas: 1. Penggunaan cek, 2. Penggunaan kas kecil, 3. Cek ditulis berdasarkan dokumen yang melengkapi, 4. Pemisahan fungsi pada penanganan cek, 5. Membuat laporan kas harian, 6. Diadakan pemeriksaan internal, 7. Tidak menandatangani cek dalam keadaan kosong, 8. Pengeluaran dicatat berdasarkan tanggal transaksi, 9. Semua pengeluaran harus dilampiri bukti yang sah. Ketik kas atau dalam bahasa Indonesia, kas kecil, dana yang dikeluarkan guna melakukan pembayaran kecil terutama yang tidak dapat digunakan dengan cek. Contoh pembayaran taksi. 2 metode kas kecil, impress method dan allocated method. Sistem impresnya: dana yang dibentuk jumlahnya relatif tetap dalam kurun waktu tertentu. Syaratnya: pengeluaran dana kas kecil tidak mengakibatkan perkiraan kas kecil dikredit. Pengisian kembali dana kas kecil tidak mengakibatkan perkiraan kas kecil didebit. Pengisian kembali dana kas kecil akan dilakukan sebesar jumlah pengeluarannya. Metode impress: dana kas kecil disediakan sebesar $200 pada 1 Februari 2010. Pada 19 Februari 2010, perusahaan membayar biaya dengan petik kas sebagai berikut: biaya kantor pos $27,5 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Februari, biaya supply kantor $50,8 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari, biaya transportasi $73,4 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari, biaya lain-lain $15,9
tanggal 1 kas kecil $200 di debit dan kas $200 di kredit. Tanggal 19 Februari biaya kantor pos, biaya suplai kantor, biaya transportasi dan biaya lain-lain itu di debit masing-masing $27,5, $50,8, $73,4 dan $15,9 itu dijumlahkan, lalu kita dijumlahkan ditaruh di kredit kas $167,6. Catatan tanggal 3, 8, 12 dan 15 Februari tidak ada pencatatan jurnal, sebab jika semua biaya pada tanggal 19 Februari 2010 tidak diganti oleh kas kecil hingga 28 Februari, harus ada penyesuaian pada kas kecil pada akhir bulan. Nah, ini kolom ininya. 28 Februari biaya pos 27,5 di debit, biaya suplai kantor 50,8 di debit, biaya transportasi 73,4 di debit, biaya lain-lain 15,9 di debit. Lalu tanggal 1 Maret kas kecil $167,6 di debit, biaya pos suplai kantor transportasi dan biaya lain-lain di kredit untuk adjustment jurnal. Maksud saya readjustment jurnal. Sistem fluktuasi dana yang dibentuk berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pimpinan perusahaan. Syaratnya ialah pengeluaran dana kas kecil mengakibatkan rekening kas kecil dikredit. Pengisian kembali dana kas kecil mengakibatkan rekening kas kecil didebit. Pengisian kembali dana kas kecil tidak berdasarkan jumlah pengeluaran kas kecil. Lalu yang kedua, metode fluktuasi kas kecil yang disediakan pada tanggal 1 Februari 2010 sejumlah $200. Perusahaan telah membayar biaya dengan kas kecil sebagai berikut. 2 Februari membayar biaya pos 27,5, 7 Februari membayar suplai kantor 50,8, 10 Februari membayar biaya transportasi 73,4, 15 Februari membayar biaya lain-lain 15,9, 18 Februari penggantian kas kecil $170. Nah, di sini sama kayak tadi, cuma tambahin tanggal 18 Februari kas kecil di debit 170 dan kas 170 di kredit. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.